Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan, kita berikan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ittiba. Yang pertama adalah ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas artinya adalah beribadah kepada Allah dan hanya karena Allah. Sedangkan ittiba artinya adalah beribadah kepada Allah dengan mencontoh Rasulullah. Dan ini selaras dengan rukun Islam kita yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata para ulama, mereka mengatakan bahwasanya maksud dari asyhadu la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sendiri artinya adalah al-khudu'u wa tadallul, yaitu tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adz-dzahira wal batinah, yaitu suatu nama yang mencakup di dalamnya apa-apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak seperti salat, berbakti kepada kedua orang tua, seperti senyum, kemudian seperti zakat dan yang lain-lainnya. Yang tidak nampak seperti khauf, takut, mahabbah, cinta, raja, harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pezina yang dia kerjanya melakukan perzinahan, sering melakukan perzinahan. Kemudian dia pun melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia pun turun untuk mengambil air dan memberikan kepada anjing tersebut. Karena hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tiga kelompok manusia yang mereka melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa, amalan-amalan yang dipuji-puji oleh manusia, tapi membuat mereka menjadi penghuni neraka. Yang pertama adalah mereka adalah seorang qari atau seorang ustadz yang mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan manusia. Kemudian ketika dibangkitkan, dihidupkan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan amalan-amalan dia, maka dia pun mengiyakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang tersebut, engkau bohong, engkau lakukan hal tersebut bukan karena aku, engkau lakukan hal tersebut karena engkau ingin dikatakan seorang qari dan engkau telah dapat itu semua, dan engkau telah dapat pujian-pujian itu semua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menyemplungkan, memasukkan, melemparkan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang kedua adalah dia yang menginfakkan hartanya, memberikan hartanya untuk fisabilillah, memberikan hartanya di jalan Allah ketika hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia melakukan hal ini, hal itu semuanya. Kemudian dia pun mengiyakan. Maka Allah mengatakan, kau bohong, engkau lakukan hal tersebut karena engkau ingin dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Engkau lakukan hal tersebut karena engkau adalah ingin dikatakan orang yang baik, dan engkau telah dapatkan itu semuanya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan kenikmatan-kenikmatannya semuanya, bahwasanya engkau telah berjihad di jalan Allah dan yang lain-lainnya. Maka tatkala dia mengayakan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kau bohong, engkau lakukan hal tersebut dikarenakan engkau ingin dikatakan sebagai pejuang, dikatakan sebagai pemberani, bukan karena aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat menyemplungkan laki-laki tersebut
tersebut, menarik laki-laki tersebut, menjerumuskan laki-laki tersebut ke dalamnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas adalah sebuah amalan yang menentukan apakah engkau menjadi penghuni neraka ataukah engkau menjadi penghuni surga. Ruba amalin sagirin tu'adzimuhu an-niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat baik yang dia lakukan. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil dan sia-sia karena salah niat yang dia lakukan. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita bisa melihat ada orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dipandang, tapi dia lakukan ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan ganjaran Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian kita lihat juga orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang luar biasa, belum tentu kita bisa melakukan hal tersebut, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru mengazab dia, menyiksa dia, melemparkan dia, dan mereka juga salah kelompok yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan niat mereka yang salah. Kemudian yang kedua adalah ittiba, yaitu beribadah kepada Allah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa fihi amrina fahuwa rad." Barang siapa melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi segala amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dia lakukan, maka amalan tersebut akan tertolak, akan sia-sia, dan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti, kemudian kita kepanasan semuanya, kita keletihan semuanya, kita kesusahan semuanya, matahari hanya beberapa jengkal dari kita saja, anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menunggu di telaganya. Kemudian kita akan minum di telaganya. Ini khusus bagi siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk siapa saja yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Akan tetapi ada sekelompok manusia yang mereka ditahan oleh para malaikat, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, ummati, itu umatku, umatku, biarkan mereka minum, itu umatku. Maka malaikat pun mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan semasa ketika kau tiada. Mereka adalah orang-orang yang mengganti agamamu. Mereka yang orang-orang yang menambah-nambahkan agamamu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, sehingga mereka tidak berhak untuk minum telaga engkau, wahai Rasulullah. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan ittiba adalah dua syarat diterimanya ibadah. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin puasa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kita harus belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbuka, sehingga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita juga harus ikhlas dalam beribadah sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bertemu lagi di dalam surganya Allah, dan kita juga bisa meminum minuman telaga Al-Kautsar, telaga milik Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.